Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan. Dari segi kendaraannya menghadap kemana aja. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya aqwa, kuat, sahih. Zada al-Bukhari, Imam Bukhari menambahkan yumi bi ra'sihi. Ketika Rasulullah salat di atas kendaraan, Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya saja. Ketika rukuk, ketika sujud, maka mengisyaratkan dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dan Rasulullah tidak memperbuat salat di atas kendaraan ini dalam tekstual salat fardu. Berarti kita bisa pahami salat yang Rasulullah salat di atas kendaraan yang kendaraannya madhab mana aja, bisa dikesimpulan ini adalah salat sunnah. Ini poin yang pertama. Jadi kalau ditanya boleh nggak kita salat di atas kendaraan? Jawabannya boleh. Tapi salatnya sunnah, bukan salat wajib. Nah, ini mungkin yang sedikit atau hampir kebanyakan orang kurang tepat memahaminya, bahwa yang namanya kita sholat di atas kendaraan menghadap manapun itu sah. Padahal ada hadis di bawahnya yang menerangkan hadis di atas. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tetap Pak harus ngadep kiblat ketika takbir. Kebanyakan kita memahami, mohon maaf, mungkin ada sebagian dari kita memahami ketika kita sholat di atas kendaraan boleh sholat sunnah madhab manapun. Benar nggak? Padahal ada hadis yang menerangkan bahwa ketika kita pengen sholat sunnah pun takbirnya itu harus menghadap. Setelah takbir, binatang itu mau jalan ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan dan lain sebagainya di arah yang ia mau, sholat kita sah. Kalau sunnah. Mana hadis yang menerangkan? Yang pertama, wali Abi Dawud min hadis Anas radhiyallahu anhu wa kana idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala bi naqatihi al-qiblata faqabbara. Senantiasa apabila ia musafir, ia kehendak pengen mendirikan sholat sunnah, ia hadapi ontanya itu ke arah kiblat. Istaqbala binaqatihi al-qiblat. Ia hadapi ontanya ini ke arah kiblat. Fakabbara, maka dia takbir. Wa shalla, dia sholat. Haitsu kana wajhu rikabihi. Ketika dia sholat, dimanapun kendaraan itu mau ke kanan, mau ke kiri, belakang, ke depan, sah aja sholatnya. Nah, hadis ini memperkuat hadis yang pertama. Ittafaqal ulama'u ala jawaz istiqbalil qiblah wa istiqbaliha li nafilatis safar. Ketika sholat sunnah untuk musafir, dan bahasa istaqbala binaqatihi al-qiblata fihi dilalatun zahiratun ala anna takbira faqat mutawajjihun ila qiblah duna sa'iril arkan. Yang titik poinkan pada hadis kedua ini adalah mengindikasikan bahwa pas takbir sajalah yang menghadap kiblat, bukan kepada anggota yang lainnya. Dan ingat, ini pun nilainya sholat sunnah. Berarti kalau seandainya kita pahami dari hadis ini, apalagi nilai wajib. Toh sunnah aja masih dititik tekankan menghadap kiblat, apalagi sholat wajib. Jadi kesimpulannya Pak, sholat di atas kendaraan diperbolehkan. Namanya sholat bukan sholat fardu. Dengan syarat ketika takbirnya kiblatnya harus menghadap kiblat, binatangnya harus kita hadapi ke kiblat atau kendaraannya harus menghadap kiblat. Baik, nyampe dua hadis ini. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nanti kalau kita takbirlah boleh menghadap. Kalau dia sudah takbir, oh iya, nggak sah. Harus, ya itu susahnya kalau misalnya kendaraannya binatang karena hidup. Kita udah taruh di kancang kiblat. Allah di birokson. Nggak jadi. Ya, kalau kendaraannya ya kayak kita kan onta, binatang kan nggak lagi ya. Paling kita kendaraannya onta.
kereta, ya paling kita bis. Ingat kok, sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu ada hukum tersendiri, ada hukum tersendiri. Ya, saya sudah pernah jelaskan terkait tentang sholat fardu di kereta, di pesawat ya, dan di mana lagi? Perahu, di kapal lah. Itu yang pertama, benar-benar kita harus menentukan arti. Ya kalau kita nggak tahu tanya. Biasanya kan aku ada tuh ya orang-orang yang mengetahui arti kiblat ya. Lalu yang kedua, kalau seandainya memang kondisi seperti itu, ya itu masih sah-sah aja karena kondisinya darurat. Tapi saya punya guru, saya udah pernah jelasin, itu benar-benar beliau itu mutasyadid, benar-benar disiplin. Ketika memang di kendaraan itu belok-belok dan kita itu awalnya kiblat belok-belok, aktifnya beliau sampai mengulang sholat. Kalau waktunya masih ada dia ulang. Kalau waktunya sudah enggak ada, beliau qadha. Kenapa? Ya lagi-lagi Pak, sholat kita kan biasanya kalau di bis atau di kereta itu Pak, itu kok kita belum usaha sudah langsung melaksanakan. Di kereta itu ada satu tempat khusus untuk ibadah dan itu bisa kapasitas beberapa orang untuk mendirikan, kondisinya berdiri sholat bisa. Nah dari sinilah beliau itu memahami hadis Nabi, tidak ada uzur dalam sholat di kendaraan. Ketika memang tidak ada, maka beliau melakukan secara tamam sempurna. Ini pendapat guru saya, dan beliau juga nggak serta-merta mengeluarkan pendapatnya, melainkan ada rujukan dalilnya. Nah, kalau saya pribadi, ya karena saya punya guru bukan satu Pak ya, kita kan punya guru banyak, artinya ketika memang guru ini punya dalil, ya guru ini punya dalil, ya ambil selama masih ada dalilnya. Kalau kondisi seperti itu dalam kondisi darurat ya nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Tapi ingat, benar-benar harus ikhtiar. Mungkin kalau bisa itu benar-benar arah kiblat. Kalau bisa. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Kalau sholat menghormati waktu gimana? Sholat dihormati waktu itu menghormati waktu yang sudah masuk. Misalnya kondisi kita kondisi yang benar-benar lagi sulit, pertama untuk wudu, yang kedua sulit untuk kita tahu kalau ini sudah masuk waktu zuhur atau masuk asar atau masuk waktu apapun. Tiba-tiba kita punya prasangka ini sudah masuk. Sholat dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Contoh ya, kalau kita main ke atas langit, ke planet, astronot ya, ada nggak Bang ya? Ada nggak? Iya kan ada. Di sana kan gelap semua Pak. Benar nggak? Ya saya mau lihat di video-video aja, belum pernah ke sono. Ya, tapi itu ada hukum fikihnya. Ketika memang di atas di sana, sebelum kita ke atas sana, kita sudah mengatur waktu. Nih, misalnya jam segini zuhur, jam segini asar, jam segini maghrib, ya kan? Ketika kita sudah nyampe di atas, kan kita nggak tahu. Kalau zuhur kan di bawah mah enak terang ya. Asar kan udah sore-sore ya. Kalau di atas kan gelap semua. Nah, bagaimana caranya? Lihurmatil waktu. Praduga kita aja untuk menghormati waktu, sholatlah ala kadarnya di atas. Nanti kalau udah dari atas turun ke bawah, wajib mengkodok waktu-waktu sholat yang pernah kita sholat di atas planet. Itu namanya penjelasan dihormatil waktu. Baik, ada lagi? Kalau di atas ibadahnya di mana? Lah itu ada. Tadi ada bilang bagus. Jangankan arah kiblat, ya benar kan? Jangankan arah. Lah orang mau wudu aja ribet, jangan wudu tayamum. Tayamum bagaimana coba? Dia buka ngap, orang kagak ada udara, nggak bisa meninggal di atas. Udah dihormati waktu. Kalau begitu bagaimana Pak? Insya Allah amal kita diterima sama Allah. Kenapa? Ya Allah pun tahu karena kondisinya
Darurat masa ya kita suruh turun dulu, kemudian naik ke atas. Baik, ada lagi? Gimana? Nanti kalau kita naik pesawat itu wajib kodo itu. Baik, kita baca hadisnya terkait masalah bagaimana hukum sholat di atas pesawat. Yang sebelum ke situ saya menerangkan dulu ada beberapa tanbihat atau faedah-faedah yang harus kita ambil pelajarannya. Yang pertama, i'lam annal musafira idza kana fi mafazatin aw biladi syirki washtabahat 'alaihi qiblatu fa innahu yajtahidu bi talabiha bi naw'in min ad-dalaili wa yusalli ila al-jihati allati adda ilaiha ijtihaduhu wa la i'adata 'alaihi. Ketahuilah olehmu kalau ada seorang yang musafir, orang musafir ini berada di tengah-tengah lapangan atau berada di negeri mayoritasnya orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik. Kita main ke daerah mana? Notabenanya mayoritasnya mereka semua bukan beragama Islam. Tiba-tiba kita yang musafir ini bingung menentukan arah kiblatnya kemana nih? Apa yang harus ia lakuin? Yang pertama, yajtahidu bi talabiha. Benar-benar dia itu berusaha untuk mencari arah kiblat. Itu yang pertama. Binau'in minad dalail, mau pakai apapun, mau pakai kompas kayak, mau pakai apa, karena kita nggak tahu. Mau bertanya pun, karena kita tinggal di orang kafir. Jadi mana tahu arah kiblat, sholat kagak apa kagak. Jadi kita nanya sama dia, makin nyesatin. Nah, kalau kondisi seperti itu, pakai apapun kita ijtihad dan kita sholat ke arah yang sudah benar-benar kita yakini, usaha kita arah kiblatnya ke sana. Nah, ketika memang arah kiblatnya benar-benar fatal, ternyata fatal, salah, wala i'adata alaihi. Gak usah pakai ngulang sholat lagi. Kenapa? Karena kondisi kita tadi di tempat yang tidak memadai, yang tidak memungkinkan atau memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tenggelam di laut. Ketika ada seorang, ya jangan seorang dah, kita biasin Titanic, yang pada tenggelam. Ini yang bapak orang Islam misalnya, ya. Itu ketika memang dia tenggelam dan kondisi dia belum sholat, wajib dia sholat. Dalam kondisi tenggelam. Lalu kiblatnya bagaimana? Idza baqiya 'ala al-lawhi masalan fa innahu yusalli hasba halatihi. Mau dimanapun ngadepnya, wa tasihu sholatuhu, sah sholat. Sampai segitunya, Pak. Tenggelam masih diwajibkan sholat. Mati bro. Nah, nggak masuk tenggelam. Allah lahu ini artinya masih punya kehidupan. Pakai apa? Kapal selam kali. Kapal selam. Wah kata nikah gorek ini artinya tenggelam bukan kapal selam. Maksudnya kita lagi tugasnya. Ya. Laut lagi di kapal selam itu Ustaz. Itu beda lagi namanya pertanyaan. Ini saya lagi jelasin orang tenggelam. Tapi dulu deh, orang tenggelam nih masih Allah, dia masih hidup, belum sholat sampai segitunya. Arah kiblat itu gimana? Gak usah bikin arah kiblat, sholat ala kadarnya. Sah sholatnya. Nah, pertanyaan baru masuk. Bagaimana kalau misalnya orang itu pakai alat, dia tenggelam, ya pakai alat tuh. Bagaimana sholatnya? Kalau posisi seperti itu wajib menentukan arah kiblat. Justru ada perbedaan antara orang yang benar-benar tenggelam tanpa ada alat dia untuk tenggelam, menyelam, berbeda dengan orang yang benar-benar tenggelam. Kalau orang tenggelam bisa kemungkinan dia tenggelam, dia belum sholat, maka kadarnya ketika pun dia meninggal, udah qadar Allah, tapi dia sudah melaksanakan kewajibannya. Kalau dia ngambang, kakinya dikecek-kecek begini, ya sambil berenang, jadi masalah. Ala hasabi taqatihi, ukuran dia mampu. Jadi sampai segitunya Pak. Apalagi kalau orang yang sehat, nggak tenggelam. Allah berikan nikmat sehat walafiat, rezeki ada, dia nggak sholat, itu hukumannya lebih parah. Toh orang yang tenggelam aja masih diwajibkan sholat. Nah masa kita yang diberi nikmat sehat walafiat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ini poin yang kedua. Poin ketiga, wa kadzalika al-mashdud. Contoh, ada orang yang dicuri. Ya.
dicuri, diikat al-masydud ala jiz'in. Nah, ini kan bahasa orang dulu kan. Masydud itu diikat di kelopak korma. Ya, berarti kita kiasanya sekarang kalau ada orang yang nyuri diikat lah misalnya. Itu masih diwajibkan Pak sholat. Bingung dah sholatnya. Bagaimana saat orang diikat kudu aja susah. Yang begini itu diwajibkan sholat halat. Keadaannya bagaimanapun, halatan kanat. Bagaimanapun keadaannya, karena diikat maka sholat lagi. Gak boleh gak sholat. Yang keempat, al-mahbus di penjara. Al-mahbus fi makanin mazlamah, di penjara, dikurung di tempat yang benar-benar gelap, kita nggak tahu arah kiblatnya kemana. Idza lam ya'rif syai'an, kalau seorang itu tidak mengetahui sedikit pun arah kiblatnya, fa innahu yusalli wa yajtahid hasba ijtihadi. Dia sholat dan plus harus ada usaha dulu, karena dia masih bisa ke kanan dan ke kiri. Dia cuma dikurung di tempat yang gelap. Dia mana ke sana masih bisa ijtihad dulu. Wah, arahnya ke sini kayaknya. Ambil keyakinan, sholat di situ. Sholat gimana? Sah. Apakah wajib qada? Apakah wajib mengulang? Tidak wajib dia mengulang. Ini faedah yang perlu kita ketahui. Ya mudah-mudahan kita nggak masuk kategori salah satu ini. Ya, Allah kasih perlindungan semuanya. Ya Allah kasih kita semua kemudahan dalam beribadah. Baik, yang mesin ada yang mau ditanya? Sebelum masuk hukum sholat di pesawat. Enggak usah pakai wudhu. Itu sholat mau habisin. Itu bisa masuk tuh kategori tadi kalau masuk tanya informasi waktu bisa. Itu nggak usah pakai dibikin dulu lagi. Kalau tenggelam aja udah nolongin diri aja susah, gimana dulu? Tapi kalau orang yang sampai memperhatikan ibadahnya sampai segini, Pak, masya Allah. Ketika memang dia wafat dalam kondisi beribadah kepada Allah, insya Allah syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya otomatis, ya untuk hitungan hidup kayaknya kecil di tengah-tengah. Ya Allah, iya. Ya orang sepandai-pandainya berenang, jaraknya kan ada tempuh jarak. Kalau ditaruh di laut, nggak ke kanan jauh, ke kiri jauh, ke belakang jauh, tipis untuk dia hidup. Baik, ada lagi? Kalau itu gerakannya atau dari mana dulu? Atau itu niat aja kan? Itu Pasti penting gayanya. Kayak gini. Lah, kalau bertanya begini, berarti ada imajinasi yang beliau sedang bayangin. Iya, itu bagaimana kalau salah tenggelam di pesawat? Itu makin geraknya. Ini bahasa fikih, isinya hasbah halatihi. Benar-benar keadaan dia bagaimana bisanya? Begini aja, Allah Akbar. Ya udah bertanya. Kan tadi saya bilang, hasbah halatihi itu mau begini pun boleh. Iya boleh, boleh Pak. Itu namanya. Tapi cukup niat aja kalau ada begitu. Iya nggak apa-apa. Kalau emang tidak memungkinkan. Baik, gimana? Ada lagi? Ada? Nah ini kita mau masuk ke hadisnya. Sebelum masuk ke sini maksudnya ada pertanyaan kan? Iya baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjid." Tanah, bumi itu semuanya tempat sujud. Illal maqbarata wal hamama, kecuali kuburan sama kamar mandi. Rawahu Tirmizi wa lahu illatun. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan bagi hadis ini ada illatnya. Jadi bumi ini dari ujung sampai ujung itu adalah masjid. Nah masjid ini jangan dipahami kayak Masjid Al-Barkah, kayak Masjid Al-Fatah, bukan. Masjid ini adalah diartikan secara lugawi tempat sujud. Artinya dimanapun kita sholat itu sah, itu boleh. Kenapa? Allah jadikan masjid ini sebagai tempat kita sujud kepada Allah. Kecuali dua. Apa tuh? Kuburan dan
kamar mandi, ya masih kita sholat di atas kuburan. Jadi kita sholat di atas kamar mandi, ya, artinya dia ada atas ubinnya di kamar mandi, kan itu ada unsur najis. Berangkat dari hadis ini, Pak. Yang pertama, ini menurut Malikiyah dulu. Wa bihadzal hadisi qad istadalla al-Malikiyah ala adami jawazi sholati fi ta'irati li annaha ghairu multasifatin bil ardh. Menurut mazhab Malikiyah, sholat di atas pesawat, kita sholat di atas pesawat, bukan di atas pesawat yang masuk pesawatnya ada di atas. Ya, kita sholat nih, ya. Itu sholat kita tidak sah menurut Malikiyah. Alasannya kenapa? Li'anna ta'irah, karena pesawat itu ghairu multasifatin bil ardh. Pesawatnya enggak nempel sama bumi. Karena hadis Nabi mengatakan tadi al-ardu kulluha masjid. Tanah itu adalah tempat sujud. Dan sujud adalah termasuk daripada rukun sholat. Nah, ketika memang seorang tidak ada tempat untuk sujudnya, dia nggak nempel dengan bumi, sholatnya nggak sah menurut Malikiyah. Ini yang rada ribet, Pak. Ribetnya gimana? Kalau kita memang sudah bermazhab contoh Malik, itu bingung semuanya. Kadang-kadang nggak begitu sih. Belok ke kanan, belok ke kiri. Ya. Iya, itu. Ini menurut Malik. Tapi di sini ada komentar Kiai Jirin, beliau mentakik dari gurunya. Kiai Muhammad Muhajirin punya guru namanya Syekh Muhammad Ahyad. Kata Syekh Muhammad Ahyad mengatakan ala jawazi sholati fi ta'irati, sah-sah aja sholat di atas pesawat. Bahasa Betawinya, kenapa kagak sah sih? Sah masa aja. Katanya begitu, kata gurunya dari Syekh Muhammad Muhajirin. Apa alasan beliau mengatakan sholatnya sah di atas pesawat? Binaan ala sifat syurutiha wa arkaniha. Kalau udah memenuhi syarat sama rukunnya mah sah sholatnya. Mau sholat di mana? Sah. Kata beliau. Wa qad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dabatihi. Beliau mengkias Rasul aja sholat di atas kendaraannya, di atas ontaknya, itu sah aja. Ini menurut gurunya Syekh Muhammad Muhajirin, Muhammad Ahyad. Tapi beliau komentarnya itu dibantah lagi sama gurunya lagi. Jadi Muhammad Muhajirin punya guru lagi. Nah, guru satu komentar begini, wa qala Syekh Ahmad Hirsani. Syekh Ahmad Hirsani termasuk gurunya lagi. Beliau mengatakan innal istidlal bi jawazi sholati fi ta'irati i'timadan ala sholatihi sallallahu alaihi wasallam ala dabati mardudatun. Kata beliau nih, Syekh Ahmad Hirsani, kagak bisa kalau ngambil dalil pakai Rasulullah sholat di atas onta dikias dengan sholat di atas pesawat. Kalau Rasulullah mah sholat di atas onta, sholatnya sunnah. Lagi pula onta sama bumi nempel gak? Nempel. Nah sekarang kalau misalnya sholat di atas pesawat, sholatnya fardu, dikias ke sini nggak nyambung. Kedua, nempel nggak pesawat sama bumi? Kagak nempel. Nah, jadi rumit nih, ya, terkait tentang perdebatan hukum sholat di atas pesawat. Nah di sini dijawab dah, menengahi. Apa jawabannya? Naam, iya, kalau sholat. Inna sholata fil hawa, sholat di atas udara, la tasihu, nggak sah sholatnya. Kenapa? Binaan ala adami mahalli sujud. Karena mengambil nggak ada tempat sujudnya. Kalau orang terbang sholat, sujudnya gimana? Nempel nggak? Nggak sah berarti kalau orang yang terbang sholat atau di udara nggak sah. Berbeda fihi bi khilafiha fi ta'irah. Berbeda kalau kondisi kita berada di pesawat. Kenapa? Fa inna fiha mahallan disujud. Ketika kita ada di dalam pesawat, bisa nggak kita sujud? Bisa nggak? Bisa. Ada tempatnya nggak? Ada tempatnya. Berdiri bisa nggak? Bisa. Ada tempatnya. Kalau ada tempatnya untuk kita sujud, sah aja sholatnya. Yang penting indikasi hadis ini kan bumi semuanya tempat sujud. Berarti titik dipoinkan harus ada tempat sujud. Sholat di
dalam pesawat itu berada di atas, sekalipun pesawat nggak nempel di bumi, tapi kita bisa sujud ya. Nah, ini jalan tengahnya. Berarti sholat di atas pesawat sah menurut Imam Syafi'i. Nah gitu Bang Haji, jawabannya. Jadi sah saja sholat di atas pesawat. Yang nggak sah adalah sholat ketika terbang. Kenapa? Nggak ada tempat untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat di atas daun, boleh nggak? Kalau Dia di saya jadi ingat film Wali Songo. Wali Songo kan itu ya. Ya, wali yang menjadi kecil terus sholatnya di atas daun ya. Nah, itu boleh nggak sah nggak? Iya sah aja. Karena dia ada tempat sujud nggak? Sujud itu di mana? Di atas? Sah. Ya nggak sah ketika lagi sholat terbang kita. Allahu Akbar, subhanallah. Nah itu nggak sah sholatnya. Saking apapun ilmunya, bagian ini kagak sah. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria daripada syarat-syarat sahnya sholat. Baik, di sini ada lagi yang mau ditanya, silakan. Ya, di kuburan itu kalau di lingkungan kuburan itu ada misalnya semacam sholat atau apa itu boleh ya? Boleh bukan lepas. Baik, ini ada hadisnya terkait tentang masalah di kuburan. Begini Pak pemahamannya. Sebenarnya kita boleh aja sholat di kuburan. Kalau misalnya kita pakai sejadah, sah, boleh. Yang jadi masalah kalau kita sholat nggak pakai sejadah, langsung tanah. Itu diperinci dulu. Menurut Imam Syafi'i itu tanahnya tanah yang memang udah kering atau tanah galian. Kalau misalnya tanah itu udah kering, ya artinya bukan tercampur dengan galian, sah, gak usah pakai sejadah. Ya soal tinggal batu, pasir, boleh sah saja. Tapi kalau tanah itu tanah galian, itu dia khawatirkan ketika galian itu, ya namanya tanah daun Pak, kita nggak tahu kan ya, bekas kurung comberan, ada sampah, ada bangke, atau mohon maaf, misalnya ada tulang belulang, mayit, almarhum kita nggak tahu punya siapa, kita sholat nggak sah. Kenapa? Ada potensi najis di tempat kita sholat. Jadi yang dimaksud dengan nggak boleh sholat di atas kuburan atau sholat itu di kuburan, kalau kita sholatnya langsung ke tanah. Nah kalau misalnya kuburan di situ, kita sholat di sini ada sejadahnya, sholat sah-sah aja. Yang nggak boleh apa? Di atas kuburan kita sholat. Di kuburan kita sholatnya di atas. Ya, sholat. Dua kak. Ya sebenarnya kalau masalah sama sah aja, cuma makruh. Tapi kecuali kalau kubur kiai, kubur wali jangan sholat di atas benar-benar kuburan. Apalagi sampai dibangun rumah, apalagi sampai dibangun masjid. Nauzubillah. Jangan sampai kayak orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah mengutuk melaknat mereka semua orang Yahudi dan Nasrani. Apa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat sujud. Makanya Allah kutuk mereka semuanya. Baik.